Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Damayanti dari program Studi Pendidikan Biologi dengan NPM 211302434 dari angkatan 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan ekosistem. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, ada baiknya sebelum melaksanakan pembelajaran berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya di sini udah ada yang tahu belum nih tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik seperti abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Nah, kemudian ada yang tahu nggak nih contoh-contoh dari ekosistem itu sendiri? Nah, contoh-contoh dari ekosistem itu sendiri yang pertama itu seperti ada ekosistem di darat, contohnya itu seperti ekosistem di sawah, kemudian ekosistem di perairan seperti ekosistem pantai atau ekosistem air tawar dan ekosistem pada rumput dan sebagainya. Kemudian kalian perlu tahu bahwa ekosistem itu menyediakan beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, salah satunya itu menyediakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia seperti air, udara bersih, tanah subur, hasil bumi, dan bahan bakar fosil lainnya. Tanpa adanya ekosistem yang sehat, manusia tidak akan bisa bertahan hidup dan begitupun makhluk hidup lainnya. Kemudian kalian juga harus tahu bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Nah, setelah kalian menonton video barusan, apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem? Kemudian ada juga selain faktor alam, manusia juga tuh dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Nah, faktor manusia yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem adalah penggundulan hutan, perburuan liar, eksploitasi berlebihan dan membuang sampah serta limbah sembarangan. Kemudian berikutnya yaitu ada asap dari pabrik-pabrik yang ada di kawasan industri. Kemudian itu sadar atau tidak, adanya banyak aktivitas manusia yang mengancam pelestarian lingkungan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem itu sendiri. Kemudian ada juga dampak dari keseimbangan ekosistem sangat diperlukan agar semua makhluk hidup itu dapat hidup dengan baik. Dan jika keseimbangan ekosistem terganggu, maka akan ada beberapa dampak buruk yang terjadi. Misalnya seperti punahnya satu spesies seperti gambar di samping, yaitu merupakan salah satu punahnya spesies dari adanya kerusakan dari ekosistem itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke upaya pencegahan dari kerusakan ekosistem itu sendiri. Dengan cara mencegah kerusakan ekosistem baik maupun di darat dan di laut, itu merupakan bentuk rasa cinta kita terhadap alam. Nah, contoh dari upaya pencegahan yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan atau dibuang ke sungai dan di laut, kemudian menanam hutan kembali yang sudah gundul atau reboisasi, dan tidak membuang limbah pabrik dan sebagainya ke dalam sungai. Nah, setelah mempelajari materi ekosistem, mari kita jaga lingkungan kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.